Polisi tangkap tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan kacap Bank BUMN. Diduga sebagai pelaku, suami IRT yang tewas di Kebun Singkong ditangkap. Terkait dugaan pemerasan, 2 anggota DPRD Kota Medan diperiksa Kejatisu. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang tersangka baru terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Prabdita pada Sabtu 23 Agustus dan Minggu 24 Agustus 2025 malam di tempat yang terpisah. 3 orang pelaku ditangkap di Solo, Jawa Tengah, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di Jakarta. Polisi menduga 4 pelaku tersebut merupakan aktor intelektual di balik kasus tersebut. Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI dengan menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik aksi pembunuhan dan penculikan tersebut. 3 orang pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial C dibekuk di Pantai Indah Kapuk pada Minggu sore. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan peran masing-masing tersangka dalam kejahatan keji tersebut. Peristiwa bermula saat Ilham dikabarkan menghilang usai mengikuti rapat di sebuah supermarket di Pasar Rebo pada Rabu malam 20 Agustus. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik menegangkan saat Ilham disergap oleh sejumlah orang dan dipaksa masuk ke dalam mobil putih yang terparkir di samping kendaraannya. Tak lama setelah dilaporkan hilang, jasad Ilham ditemukan pada Kamis pagi di kawasan Semak-Semak, Serang Baru dalam keadaan memilukan, tangan dan kaki terikat, serta mata tertutup kain. Polisi kemudian berhasil menangkap keempat pelaku yang menculik korban di wilayah Jakarta Pusat dari Bandara Labuan Bajo, NTT. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Polisi menangkap Reski Media Saputra, suami dari IRT yang jasadnya ditemukan di area perkebunan Singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada Kamis 21 Agustus 2025. Reski ditangkap selang beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Pelaku tega membunuh korban akibat korban ingin bekerja di kampung halamannya di Mesuci. Polres Lampung Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang IRT yang jasadnya ditemukan di areal perkebunan Singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Pelaku yakni Reski Media Saputra yang merupakan suami korban ditangkap beberapa jam setelah membunuh korban dengan cara dicekik, diinjak, dan jasadnya dibuang di perkebunan Singkong milik warga. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan mengatakan, pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran emosi dengan korban yang ingin bekerja di kampung halamannya di wilayah Mesuji. Pelaku kesal saat terlibat cekcok korban memukul pelaku. Pelaku lalu mencekik dan menginjak korban hingga tewas di kebun Singkong. Usai membunuh korban, pelaku sempat mencoba bunuh diri, namun berhasil dicegah. Sampaikan di sini bahwa untuk pelaku ini berstatus suami daripada korban. Jadi saya sampaikan bahwa untuk kejadian yang terjadi kemarin ditemukannya jenazah sesuatu mayat berjenis kelamin perempuan ternyata adalah merupakan istri daripada korban, adalah istri daripada pelaku. Sama injek kaki 4 kali ya. Gitu ya. Kok kamu tega nyeretnya ke perkebunan Singkong itu? Itu karena ada motor, saya takut saya binasa, saya agak ke dalam ini. Di kamu itu coba bunuh diri itu dulu kayak mana Ki? Awal mulanya kepikiran Kepikiran bunuh diri. Ya saya biar mati bareng-bareng sama istri saya, saking saya nyesel Pak. Apa yang kamu itu? Langsung tikus Pak.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo menjadi korban penipuan dari seorang wanita dengan modus pemesanan fiktif. Korban yang diiming-imingi pelaku mendapatkan orderan besar malah merugi hingga puluhan juta rupiah. Inilah pelaku penipuan dengan modus pemesanan fiktif yang berhasil diringkus Satreskrim Polresta Solo. Pelaku merupakan seorang perempuan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan inisial Ray alias Nana. Pelaku hanya tertunduk lesu ketika digiring ke Mapolresta Solo. Dalam kasus ini, pelaku menipu seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Pelaku menggelapkan ribuan potong daster serta rok plisket dengan modus pemesanan fiktif. Dari pemeriksaan, pelaku berdalih ada pesanan dari langganan tetap dalam jumlah banyak. Setelah barang berupa daster dan rok plisket disiapkan sesuai jumlah pesanan, pelaku mengarahkan barang tersebut untuk diantar ke rumah pacarnya karena jumlahnya banyak. Barang pun kemudian terjual dan uang hasil penjualan ditransfer ke rekening atas nama tersangka. Namun bukannya dibayarkan kepada korban, uang tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi pelaku. Waktu itu memang saya pakai untuk kepentingan pribadi karena waktu itu saya hamil 7 bulan, saya menderita diabetes, terus saya untuk tambahan biaya pengobatan. Terus waktu sudah jatuh tempo selang berapa hari itu saya coba negosiasi sama dia, kalau mau saya bayar gimana, tapi dia mau. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan, korban sebelumnya sempat melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan hak semestinya dari pelaku, berupa pembayaran daster dan rok yang dipesan. Namun tersangka tidak pernah memberikan jawaban. Uang atau barang yang telah dikirim korban pun juga tidak pernah kembali. Hingga akhirnya korban melapor ke polisi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Pelaku minta ke adminnya untuk menjual semua barang milik korban dengan cara mengantar barang ke rumah adminnya melalui ojek online. Adminnya menjual barang milik korban ke beberapa pembeli dengan harga murah. Setelah barang itu laku terjual, admin mentransfer uang hasil penjualan ke rekening milik pelaku. Tersangka dikenakan dengan pasal penggelapan dalam jabatan penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 374 atau 372 KUHP. Bersamaan dengan itu, polisi menetapkan Ray alias Nana sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti berupa nota pemesanan fiktif dan cetakan rekening korban milik tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pengelola ground transport di Bandara I Gusti Ngurah Rai atau Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali berselisih dengan merembet antara supir dengan petugas Afsec di bandara. Perselisihan pecah akibat aksi saling dorong dan berujung pemukulan antara supir dengan petugas Afsec, di mana petugas Afsec kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Inilah video berdurasi pendek yang viral di media sosial. Pada video amatir tersebut memperlihatkan perkelahian antara petugas Afsec dengan seorang pria berpakaian kemeja kuning di area Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perkelahian itu memicu kepanikan sejumlah orang di sekitar lokasi dan langsung menjadi perhatian warganet. Keributan yang awalnya hanya melibatkan 2 pengelola ground transport di Bandara Ngurah Rai menjadi meluas, menjadi keributan massa dan semakin tidak terkendali. Pengelola Bandara Ngurah Rai berdalih tindakan yang dilakukan petugas Afsec merupakan upaya pertahanan diri dan mengamankan oknum pengemudi yang memperkeruh situasi. Petugas Afsec yang menjadi korban pemukulan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres kawasan Bandara Ngurah Rai. Kasat Reskrim kawasan Bandara Ngurah Rai, Ibtu Rionson Ritonga, membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan pihaknya telah menerima laporan dari pihak yang menjadi korban. Saat ini Satreskrim Polres Bandara masih melakukan pendalaman dengan memeriksa keterangan para saksi maupun korban untuk mengungkap secara jelas peristiwa tersebut. 2 korban laki-laki yang bekerja sebagai Afsec masing-masing berinisial Kadek PP yang beralamat di Gianyar, Bali dan Kadek AK yang beralamat di Tuban, Kuta Badung. Untuk laporan kami terima ada satu dari teman-teman dari Angkasa Pura, dari Afsec yang memang
mengalami sejumlah luka. Jadi ada lukanya mungkin dialami oleh 2 orang korban, dan saat ini masih kami dalam proses penyelidikan kami dan lagi penyelidikan kami. Ya, itu ada korban dari pihak Afsek Bandara itu ada berapa orang dah? Yang sesuai laporan yang kami terima 2 orang. Ada 2 orang ya? 2 orang. Itu yang di video itu ya? Yang di video itu kan ada sejumlah video, makanya kita yang memang datang melapor itu memang ada juga beberapa yang memang yang kita mengalami memang menyampaikan sebagai korban akibat kejadian tersebut. Kalau untuk di video nanti kami mungkin perlu dalami lagi. Itu dilengkapi visum atau seperti apa? Ya tentu, setelah kita buat laporan sesuai prosedur kita mengajak korban untuk membawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu, Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai telah memeriksa sekitar 10 orang saksi. Dari ke-10 saksi yang telah diperiksa, kemungkinan akan ada yang menjadi tersangka. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pelaku curanmor tertangkap saat membawa kabur sepeda motor hasil curian di Kota Bandar Lampung, dan menjadi bulan-bulanan warga, di mana pelarian pelaku juga berhasil digagalkan, di mana berkat aksi sejumlah pelajar yang penuh keberanian menabrak sepeda motor yang dikemudikan pelaku. Seorang pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Tengah berinisial SAR nyaris tewas usai dihakimi massa di Jalan Lintas Sumatera, Haji Mena, Lampung pada Senin. Pelaku tertangkap warga usai terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pelajar yang memergokinya membawa kabur sepeda motor yang dicuri di Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung. Dalam pengejaran, sejumlah pelajar dengan penuh keberanian menabrak sepeda motor yang dikemudikan pelaku hingga jatuh. Seorang pelajar pun mengalami luka di bagian tangan akibat diserang pelaku. Saat ini pelaku telah diserahkan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi pun akan melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Yang bersangkutan diketahui kedapatan melakukan pencurian kendaraan bermotor, namun diketahui oleh masyarakat sehingga sempat diamankan oleh masyarakat, dan tim kami, tim TK 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung menuju TKP untuk mengamankan terduga pelaku. Ya, luar biasa sekali terkait kesadaran masyarakat untuk ikut menegakkan hukum terkait pelaku pelanggar hukum itu, sehingga kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung sangat mengapresiasi sekali tindakan masyarakat yang sudah membantu kami untuk melakukan penegakan hukum ya terkait terduga pelaku yang memang ingin melakukan tindak pidana curanmor. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Diminta bayar 8 juta rupiah untuk beli alat medis, keluarga balita yang meninggal dunia usai operasi di RSUD Abdul Muluk Lampung laporkan oknum dokter ke polisi, di mana oknum dokter dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan, serta pungli sebab pasien berstatus penerima BPJS Kesehatan. Keluarga Alesa Erina Putri, balita yang meninggal dunia usai operasi, secara resmi melaporkan oknum dokter di RSUD Abdul Muluk ke Polda Lampung pada Senin. Orang tua balita, Sandi Saputra dan Nida Usofi, melaporkan oknum dokter bedah anak, Dr. Billy Rosan, dengan didampingi langsung oleh tim kuasa hukum. Dalam laporannya, oknum dokter tersebut diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sang dokter membujuk orang tua pasien yang berstatus penerima BPJS Kesehatan untuk membeli alat medis harga 8 juta rupiah. Selain itu, oknum dokter yang berstatus sebagai ASN tersebut juga dilaporkan atas dugaan pungli. Pertama soal bujuk rayu terkait dengan opsi pembelian alat. Opsi pembelian alat yang kemudian diketahui faktanya adalah transfer di BPJS. Nah, ada bukti transfer dari pihak orang tua korban bayi Alesia ke rekening pribadi bersama oknum dokter yang bersangkutan, salah satunya itu. Kemudian juga ada dugaan yang tidak dapat
upaya untuk bagaimana caranya keluarga pasien membeli alat yang dimaksud lah, kira-kira seperti itu. Yang ya kalau orang tua kan pada prinsipnya kan demi keselamatan anak di awal, maka penuh jiwa raganya beliau ini kan melakukan hal itu. Diketahui sebelumnya, orang tua balita Alessa Erina Putri mengungkap adanya praktik bisnis ilegal di dalam RSUD Abdul Muluk lantaran diminta mentransfer uang senilai 8 juta rupiah kepada dokter spesialis bedah anak Billy Rosan meski mereka merupakan pasien BPJS. Kini, dokter tersebut pun telah diberi sanksi oleh pihak rumah sakit dengan dicabut haknya untuk menangani pasien BPJS sampai waktu yang belum ditentukan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangguyunan meminta Kapolri untuk membuka kembali penyelidikan kasus kematian anaknya. Pihak keluarga menilai masih ada fakta yang perlu didalami dan meminta Polri untuk mengungkap perkembangan secara transparan. Keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangguyunan menyampaikan harapan kepada Kapolri agar Polri kembali membuka dan mengkaji secara mendalam penyelidikan atas kasus kematiannya. Harapan ini disampaikan secara terbuka oleh Arya Daru sebagai bentuk kepercayaan keluarga kepada institusi Polri. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, menyatakan Polri turut berempati dan menghargai setiap masukan yang disampaikan keluarga. Truno Yudo menegaskan seluruh harapan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan proses penyelidikan. Polri menjamin penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan, berdasarkan kaidah ilmiah dan melibatkan berbagai unsur profesi, serta tim ahli independen. Pendekatan terbuka ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan publik, serta menjadi wujud komitmen Polri untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada keluarga. Ada beberapa masukan yang tentunya masukan secara terbuka ya disampaikan oleh keluarga ADP. Tentu yang pertama kita turut berempati dengan peristiwa yang telah terjadi. Namun demikian terkait apa yang secara harapan dari keluarga tentu menjadi bagian atensi kita juga ya. Mari kita sama-sama berempati. Tentu apa-apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru ya, apakah perkembangan baru ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama ya. Tentunya kita sama-sama semua berempati, ini menjadi kita hargai ya, kita hargai bersama dan harapannya semua apa yang kita lakukan ini mendasari pada keilmiahan, kemudian juga mendasari pada informasi-informasi yang juga akan diberikan nanti sama keluarga. Ini bagian daripada penyempurnaan. Seperti itu. Berarti Polda Metro tetap melakukan penyelidikan ya Pak ya? Tentu segala masukan, apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah sejauh ini dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan ya. Namun informasi-informasi yang lebih juga kita masih butuhkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Polisi tangkap seorang pelaku penipuan modus tukar ATM yang beraksi di area Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang baru bebas dari penjara dengan kasus serupa itu ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat pada 12 Agustus 2025 siang. Inilah rekaman video CCTV saat penipuan dan pencurian uang modus tukar ATM terjadi di area Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 20 Juni 2025 pagi. Pelaku A dan MAZ yang baru bebas dari penjara mengiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. A dan MAZ saat itu meminta korban menunjukkan isi saldo ATM sebagai syarat untuk menjadi rekan bisnis elektronik dengan harga murah bersama pelaku. Alih-alih menjadi rekan bisnis pelaku, isi saldo ATM korban malah dikuras pelaku dengan cara menghafalkan PIN ATM, menukar kartu ATM dengan milik pelaku, lalu menguras semua isi saldo yang berjumlah puluhan juta rupiah.
Aksi kedua pelaku tersebut baru disadari korban saat notifikasi mobile banking korban memberitahu adanya transaksi kirim uang ke bank lain. Usai korban berpisah dengan kedua pelaku tersebut. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan, melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran kepada para pelaku dan menangkap MAZ di kawasan Bandung, Jawa Barat, yang saat kejadian berperan meyakinkan korban dengan memperlihatkan saldo ATM-nya terlebih dahulu kepada korban. Saat tertangkap, pelaku MAZ kepada petugas mengaku baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Di Bogor sama di Suta 1 kali. Di Bandara Suta 1 kali, di Bogor 1 kali. Apa alasannya untuk apa melakukan tindak pidana kejahatan tipu gelap ATM? Saya sudah mau berhenti Pak, mau bikin usaha. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara A. Saudara Adi. Ya. Dan langsung tertarik. Karena kebetulan saya banyak utang, belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya Pak. Secara sadar untuk melakukan tipu gelap ATM ini. Iya. Pak Amin ini aslinya dari mana? Dari Makassar. Makassar. Iya Pak. Sementara Ibtu Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan, pelaku MAZ baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Artinya si pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman juga? Betul, jadi pelaku ini baru selesai menjalankan hukuman dan masih wajib lapor di salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Bogor. Kalau total kerugian korban berapa? Total kerugian korban sekitar 64 juta. Ulangi, 46 juta. Kalau pasal yang disangkakan ancaman berapa? Untuk pasal yang disangkakan untuk diduga pelaku itu pasal 378 tentang penipuan, kemudian juga Undang-Undang Transfer Dana. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara MAZ dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang IT tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 orang tersangka baru terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta pada Sabtu 23 Agustus dan Minggu 24 Agustus malam di tempat yang terpisah, di mana 3 orang pelaku ditangkap di Solo, Jawa Tengah, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di Jakarta. Polisi menduga keempat pelaku tersebut merupakan aktor intelektual di balik kasus tersebut. Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI dengan menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik aksi pembunuhan dan penculikan tersebut. 3 orang pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial C dibekuk di Pantai Indah Kapuk pada Minggu sore. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan peran masing-masing tersangka dalam kejahatan keji tersebut. Peristiwa bermula saat Ilham dikabarkan menghilang usai mengikuti rapat di sebuah supermarket di Pasar Rebo pada Rabu malam 20 Agustus. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik menegangkan saat Ilham disergap oleh sejumlah orang dan dipaksa masuk ke dalam mobil putih yang terparkir di samping kendaraannya. Tak lama setelah dilaporkan hilang, jasad Ilham ditemukan pada Kamis pagi di kawasan Semak-Semak, Serang Baru dalam keadaan memilukan, tangan dan kaki terikat, serta mata tertutup kain. Polisi kemudian berhasil menangkap keempat pelaku yang menculik korban di wilayah Jakarta Pusat dari Bandara Labuan Bajo, NTT. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Aparat Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore.
Selain mengamankan pengedar, aparat juga mengamankan seorang pemilik kos dan juga seorang wanita pemilik alat hisap sabu. Ini adalah rekaman video amatir sesaat aparat kepolisian Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengejar terduga pelaku pengedar narkoba di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polonia, Sumatera Utara pada Jumat 22 Agustus 2025 sore. Sejumlah aparat berpencar dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki. Satu pelaku akhirnya berhasil dihadang petugas dan langsung diborgol kedua tangannya. Setelah menangkap pelaku, aparat kemudian menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, beberapa paket sabu-sabu dan alat hisapnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang ikut dalam penangkapan tersebut mengatakan, penangkapan tersangka diduga sebagai pengedar sabu merupakan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk tersebut. Selain mengedarkan narkoba, terduga pelaku juga menyediakan tempat menghisap dan menyewakan alat untuk menggunakan narkoba. Kita melakukan penggerebekan di tempat ini dan kita mengamankan 3 orang. Adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Selain menangkap para pelaku, aparat menghancurkan sejumlah barak yang diduga digunakan untuk judi tembak ikan. Terkait peredaran narkoba, polisi masih memburu pemasok barang kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Medan menggerebek 3 pabrik mie kuning basah diduga mengandung formalin di Kota Pematang Siantar di Kabupaten Simalungun, Kamis 21 Agustus 2025 siang. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita 25 karung mie senilai 200 juta rupiah. Selain menyita bahan baku diduga mengandung zat berbahaya, dari lokasi tersebut petugas menyita 25 karung mie berformalin diperkirakan senilai 200 juta rupiah. Kepala BBPOM Medan, Martin Suhendri, mengungkapkan temuan mie berformalin ini bermula dari laporan masyarakat dan uji laboratorium yang menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam produk makanan sehari-hari yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain mie basah, petugas juga mengamankan soda A, boraks, cairan formalin, pemutih, serta adonan tepung yang digunakan dalam produksi. Semua barang bukti kini dibawa ke BBPOM untuk proses lebih lanjut. Dengan adanya formalin yang kita temukan dari hasil uji kami tersebut, maka saya segera melakukan bindik administrasi penyidikan. Karena ini dianggap sebagai, bukan dianggap, ini memang tertangkap tangan, maka kami langsung melakukan penyitaan, penggeledahan dan lain-lain, dan sampai kita memeriksa saksi-saksinya. Pihak pengelola pabrik mie kini telah dimintai keterangan dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pengelola pabrik mie terancam dijerat pasal 136 Jungto 175 UUD tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman hukuman 2 hingga 5 tahun penjara serta denda 2 hingga 10 miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Wira Erlangga, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pemuda ditangkap tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri 4 karung bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 18 Agustus 2025 dini hari. Usai ditangkap, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur menangkap pemuda berinisial I setelah terbukti mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Berdasarkan ciri-ciri dan dibantu yaitu alat bukti CCTV, kami melihat ciri-ciri tersebut dan pakaian yang dipergunakan yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga kami dapat melakukan penyelidikan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan perbuatan situ si pelaku alias inisial I hanya untuk kebutuhan makan dia sehari-hari. Pasal yang kita terapkan untuk inisial I yaitu tindak pidana pemberatan sebagaimana dimaksud pasal yaitu 363 dengan
ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung kembali menangkap komplotan pelaku curanmor yang meresahkan warga. Satu orang pelaku ditangkap dan dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kakinya karena berusaha melawan saat penangkapan. Inilah rekaman CCTV saat para komplotan pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung kembali beraksi melakukan pencurian di kota Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Dalam sehari, komplotan ini beraksi di 4 tempat berbeda di kota Bandar Lampung. Di lokasi pertama, pelaku menggasak 1 unit motor matic berwarna putih yang diparkir di teras rumah. Pelaku menggasak motor dengan cara membuka pintu pagar rumah, merusak kunci kontak kemudian membawa kabur setelah motor dinyalakan. Dalam rekaman CCTV yang kedua, terlihat para pelaku juga kembali mencuri sepeda motor yang terparkir di depan pintu kos atau kontrakan. Mereka menggunakan cara yang sama, yaitu membuka pintu pagar, menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak motor, kemudian menyalakan dan membawa kabur motor. Berbekal rekaman CCTV ini, tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung yang melakukan patroli hunting dan berhasil menemukan pelaku saat akan kembali ke wilayah Lampung Timur. Saat itu, satu pelaku berinisial AS terpaksa dilumpuhkan akibat mencoba melawan, sementara rekannya melarikan diri. Dari hasil pengembangan, polisi pun menemukan 4 sepeda motor yang berhasil dicuri komplotan tersebut dalam 1 hari, berada di rumah pelaku AS yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini ada 2, tapi baru 1 yang berhasil kami tangkap, sementara 1 lagi masih DPO. Yang sudah kami tangkap ini inisial AS, merupakan warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara yang satunya lagi, saudara J ini adalah warga Kecamatan Jabung juga, Kabupaten Lampung Timur. Untuk tersangka kita ini sudah pernah menjadi residivis di tahun 2023. Ini sehari 4 motor ini. Jadi dapat ditaruh dulu di kos-kosan di daerah Raja Basah, baru kemudian mereka tidak mengantarkan sendiri kembali, tetapi ada teman yang disuruh datang untuk ambil. Usai mengamankan 4 sepeda motor yang sebelumnya dicuri pelaku, polisi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing korban. Salah seorang korban pencurian para pelaku mengaku senang dengan penangkapan para pelaku tersebut. Ia berterima kasih dengan aparat kepolisian yang bekerja maksimal menangkap dan mengembalikan motor yang baru dipakainya selama 1 bulan yang dicuri pelaku. Saya kan kerjanya di Mekar. Nah, pada saat itu saya tuh lagi posisinya lagi setoran di kantor. Nah, itu tuh pintu itu tuh memang udah ditutup, cuman memang nggak digembok aja sih, karena kan kalau di Mekar itu kan kita kan setoran itu gantian ya Mas ya, jadi kita nggak ngeh kalau motor kita itu diambil orang gitu, karena pada saat itu yang keluar dari kantor itu juga bergilir gitu loh, bergantian, jadi kita nggak ngeh kalau itu motor itu diambil orang. Cuman motor itu sempat bunyi alarmnya awalnya? Sempat bunyi Mas alarmnya, kalau didengar di CCTV itu alarmnya bunyi, cuman saat dia udah ngontak alarmnya itu mati gitu. Gimana Pak perasaannya dikabarin ada motor dapat? Kita seneng banget sih Mas, karena kan motor ya istilahnya susah gitu ya, apalagi kita kan kerja masa cuman ngeganti gitu doang. Berarti motor baru Baru banget Mas, itu baru keluar bulan kemarin. Nah, baru sebulan saya pakai motor itu. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya dalam komplotan ini. Sementara atas perbuatannya, pelaku AS akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pelaku curanmor tertangkap saat membawa kabur sepeda motor hasil curian di kota Bandar Lampung, Lampung, dan menjadi bulan-bulanan warga, di mana pelarian pelaku juga berhasil digagalkan, di mana berkat aksi sejumlah pelajar yang penuh keberanian menabrak sepeda motor yang dikemudikan pelaku. Seorang pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Tengah berinisial SAR nyaris tewas usai dihakimi massa di Jalan Lintas Sumatera Haji Mena, Lampung pada Senin.
Pelaku tertangkap warga usai terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pelajar yang memergokinya membawa kabur sepeda motor yang dicuri di Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung. Dalam pengejaran, sejumlah pelajar dengan penuh keberanian menabrak sepeda motor yang dikemudikan pelaku hingga jatuh. Seorang pelajar pun mengalami luka di bagian tangan akibat diserang pelaku. Saat ini pelaku telah diserahkan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi pun akan melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Yang bersangkutan diketahui kedapatan melakukan pencurian kendaraan bermotor, namun diketahui oleh masyarakat sehingga sempat diamankan oleh masyarakat dan tim kami, tim TK 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung menuju TKP untuk mengamankan terduga pelaku. Yang luar biasa sekali terkait kesadaran masyarakat untuk ikut menegakkan hukum terkait pelaku pelanggar hukum itu, sehingga kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung sangat mengapresiasi sekali tindakan masyarakat yang sudah membantu kami untuk melakukan penegakan hukum ya terkait terduga pelaku yang memang ingin melakukan tindak pidana curanmor. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 santri Dayah Nurul Huda Desa Payaguci, PD Aceh terseret arus saat mandi di sungai pada Minggu siang. 5 orang diantaranya ditemukan tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Enam santri Dayah Nurul Huda terseret arus saat mandi di Sungai Dusun Jabomi, Kampung Mane, Kecamatan Mane, PD Aceh. Peristiwa bermula saat rombongan santri mandi di sungai yang berdekatan dengan lokasi wisata Arung Jeram usai makan bersama. Tak lama setelah itu seorang santri terbawa arus deras dan 5 temannya yang berusaha menolong ikut terseret hingga sejauh 600 meter dari lokasi. Pencarian dilakukan oleh masyarakat bersama petugas Arung Jeram hingga tim SAR gabungan diterjunkan ke sungai. 5 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 diantaranya berusia 14 tahun, masing-masing bernama Mesya, Husnul Khatimah, Nur Fatihah, Makfira, dan Cikratun Rahmayani berusia 15 tahun. Sementara 1 korban lainnya Nurul Izzah berusia 15 tahun masih dalam pencarian. Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di lokasi wisata alam yang berada di aliran sungai dengan arus deras. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Angin puting beliung melanda kawasan Ciawi Gebang pada Minggu sore 24 Agustus 2025. Kejadian bermula saat hujan deras mengguyur wilayah Ciawi Gebang. 3 rumah warga dilaporkan rusak parah akibat terpaan angin puting beliung. Tak hanya itu, pohon besar yang tumbang juga menutupi jalan dan mengganggu akses lalu lintas. Pemerintah kelurahan bersama warga melakukan pembersihan material pohon dan puing-puing bangunan. BPBD Kuningan ikut turun ke lokasi untuk mendata kerugian serta membantu perbaikan darurat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun warga diminta tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih mungkin terjadi. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Kebocoran pipa minyak milik PT Vale Indonesia membuat air irigasi dan sawah milik warga terkontaminasi dan berwarna hitam pekat. Pihak kepolisian mengatakan saat ini masih dilakukan pengecekan di lapangan. Kepala Dinas Pertanian Amrullah Rashid mengatakan bahwa hingga saat ini sekitar 30 hektar sawah milik warga terdampak tumpahan minyak. Menanggapi hal ini, PT Vale melalui Kepala Komunikasi Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mengaktifkan prosedur tangkap darurat dan menurunkan tim Emergency Response Group untuk menghentikan penyebaran minyak. Perusahaan juga telah memasang oil boom dan oil trap untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, serta berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh. Dari Sulawesi Selatan, Natania Asria, Simpo TV melaporkan.
Sesosok mayat pria ditemukan warga di kawasan perbukitan desa. Mayat pertama kali dilihat seorang warga saat mencari ayam di belakang rumahnya. Korban ditemukan dalam keadaan terlentang dengan kondisi leher terikat tali, wajah sudah rusak dan tubuh membengkak. Dari barang bukti yang ditemukan seperti pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci motor, korban diduga merupakan Brigadir EFR yang merupakan anggota Polri. Tim Inafis Polres Lombok Barat telah melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penelusuran identitas dan penyebab kematian. Adapun penyelidikan masih terus berlanjut. Dari Lombok, Natania Asria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap Reski Media Saputra, suami dari IRT yang jasadnya ditemukan di area perkebunan Singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada Kamis 21 Agustus 2025. Reski ditangkap selang beberapa jam setelah jasad korban ditemukan. Pelaku tega membunuh korban akibat korban ingin bekerja di kampung halamannya di Mesuji. Polres Lampung Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang IRT yang jasadnya ditemukan di areal perkebunan Singkong di Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Pelaku yakni Reski Media Saputra yang merupakan suami korban ditangkap beberapa jam setelah membunuh korban dengan cara dicekik, diinjak, dan jasadnya dibuang di perkebunan Singkong milik warga. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan mengatakan, pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran emosi dengan korban yang ingin bekerja di kampung halamannya di wilayah Mesuji. Pelaku kesal saat terlibat cekcok korban memukul pelaku. Pelaku lalu mencekik dan menginjak korban hingga tewas di kebun Singkong. Usai membunuh korban, pelaku sempat mencoba bunuh diri, namun berhasil dicegah. Sampaikan di sini bahwa untuk pelaku ini berstatus suami daripada korban. Jadi saya sampaikan bahwa untuk kejadian yang terjadi kemarin ditemukannya jenazah sesuatu mayat berjenis kelamin perempuan ternyata adalah merupakan istri daripada korban, adalah istri daripada pelaku. Sama injek kaki 4 kali ya. Kok kamu tega nyeretnya ke perkebunan Singkong itu? Itu karena ada motor, saya takut saya dimasak, saya agak ke dalam ini. Di kamu itu coba bunuh diri udah dulu kayak mana Ki? Awal mulanya kepikiran. Kepikiran bunuh diri. Ya saya biar mati bareng-bareng sama istri saya saking saya nyesel Pak. Apa yang kamu itu? Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang oknum sipir Lapas Kota Metro Lampung diduga terlibat penyelundupan narkoba ke dalam sel tahanan untuk narapidana. Oknum yang kini telah ditahan oleh Polres Metro tersebut diduga menyelundupkan sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis dengan modus disembunyikan di dalam makanan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Lampung menetapkan seorang oknum sipir Lapas Metro berinisial FB menjadi tersangka dugaan penyelundupan narkoba ke dalam sel tahanan. Penyelundupan terbongkar saat petugas lapas menggelar razia, lalu menemukan narkoba disimpan di sel tahanan. Saat dilakukan pengembangan, ternyata penyelundupan narkoba diduga dibantu oleh tersangka FB. Narkoba tersebut diselundupkan dengan modus dimasukkan ke dalam makanan oleh pihak keluarga narapidana dan kemudian diserahkan kepada tersangka. Barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan ini diantaranya 15 paket sabu-sabu seberat 15 gram lebih, pil ekstasi 5,5 butir, tembakau sintetis 9 gram lebih, dan 2 timbangan digital. Kasus tersebut betul bahwa di Lapas Metro ada yang ketangkap. Statusnya sipir juga Bu ya? Statusnya sipir. Dugaannya penyelundupan atau gimana Bu? Tadinya mungkin rahasia sama-sama sipir, ada ketangkep, ditanya punya siapa, dikembangkan, manggil narkoba Polres Metro, dikembangkan lagi, dapat lagi banyak, lebih banyak lagi. Saat ini tersangka FB telah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres Kota Metro. Ia pun bakal dijerat menggunakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 20 tahun.
Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo menjadi korban penipuan dari seorang wanita dengan modus pemesanan fiktif. Korban yang diiming-imingi pelaku mendapatkan orderan besar malah merugi hingga puluhan juta rupiah. Inilah pelaku penipuan dengan modus pemesanan fiktif yang berhasil diringkus Satreskrim Polresta Solo. Pelaku merupakan seorang perempuan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan inisial Ray alias Nana. Pelaku hanya tertunduk lesu ketika digiring ke Mapolresta Solo. Dalam kasus ini, pelaku menipu seorang pengusaha pakaian rumahan di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Pelaku menggelapkan ribuan potong daster serta rok plisket dengan modus pemesanan fiktif. Dari pemeriksaan, pelaku berdalih ada pesanan dari langganan tetap dalam jumlah banyak. Setelah barang berupa daster dan rok plisket disiapkan sesuai jumlah pesanan, pelaku mengarahkan barang tersebut untuk diantar ke rumah pacarnya karena jumlahnya banyak. Barang pun kemudian terjual dan uang hasil penjualan ditransfer ke rekening atas nama tersangka. Namun bukannya dibayarkan kepada korban, uang tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi pelaku. Waktu itu memang saya pakai untuk kepentingan pribadi karena waktu itu saya hamil 7 bulan, saya menderita diabetes, terus saya untuk tambahan biaya pengobatan. Terus waktu sudah jatuh tempo selang berapa hari itu saya coba negosiasi sama dia, kalau mau saya bayar gimana, tapi dia mau. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan, korban sebelumnya sempat melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan hak semestinya dari pelaku, berupa pembayaran daster dan rok yang dipesan. Namun tersangka tidak pernah memberikan jawaban. Uang atau barang yang telah dikirim korban pun juga tidak pernah kembali. Hingga akhirnya korban melapor ke polisi dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Pelaku minta ke adminnya untuk menjual semua barang milik korban dengan cara mengantar barang ke rumah adminnya melalui ojek online. Adminnya menjual barang milik korban ke beberapa pembeli dengan harga murah. Setelah barang itu laku terjual, admin mentransfer uang hasil penjualan ke rekening milik pelaku. Tersangka dikenakan dengan pasal penggelapan dalam jabatan, penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 374 atau 372 KUHP. Bersamaan dengan itu, polisi menetapkan Ray alias Nana sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti berupa nota pemesanan fiktif dan cetakan rekening korban milik tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Tips yang pertama pemirsa, selalu lakukan konfirmasi pesanan melalui nomor dan identitas yang jelas. Tips kedua, minta uang muka atau pembayaran di depan sebelum produk dikirim. Lalu tips yang ketiga, waspadalah jika pemesanan terlihat terburu-buru atau menolak memberikan data secara lengkap. Tips yang keempat, simpanlah bukti komunikasi dan transaksi untuk antisipasi jika terjadi penipuan. Ingat pemirsa, kehati-hatian dan verifikasi adalah cara terbaik untuk melindungi usaha dari modus pemesanan fiktif. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal edisi hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan juga menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.